أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد jamaah rahimakumullah, tanggal 26 Safar tahun ke-14 kenabian, orang-orang Quraisy mengadakan rapat penting yang keputusannya adalah pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sepakat kapan dilaksanakan. Akan dilaksanakan malam nanti, Kamis 26 Safar tahun ke-14 kenabian. Keputusan itu dibuat dan pelaksanaannya adalah tanggal 27 Safar malamnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu Abu Bakar bahwa malam nanti mereka berdua akan berhijrah ke Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraiqid, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke selatan, padahal Madinah letaknya di utara. Kemudian beliau menginap di Gua Thur yang jaraknya kurang lebih 7 mil dari Makkah. Tanggal 27, 28, 29 Safar tahun ke-14 kenabian, tanggal 1 Rabiul Awal di hari Senin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Gua Thur menuju ke arah selatan lagi, kemudian ke barat, kemudian kembali ke arah utara dengan pemandu jalan yaitu Abdullah bin Uraiqid. Selama perjalanan itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa kadang-kadang Abu Bakar berjalan di belakang Nabi, kadang-kadang di depan Nabi, kadang-kadang di samping kiri, kadang-kadang di samping kanan. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, saya khawatir kalau ada musuh dari belakang
maka saya akan pindah ke belakang. Kalau dari depan, maka saya akan pindah ke depan. Dari kiri, saya akan pindah ke kiri. Perjalanan yang sangat melelahkan itu, perjalanan jauh 500 kilo, bukan jalan yang biasa. Karena kalau jalan biasa pastilah mereka akan ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Tanggal 8 Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Quba dan beliau melanjutkan pembangunan masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Sebelumnya di tahun ke-13 kenabian, di bulan Zulhijjah, setelah orang menunaikan haji pada malam tasyrik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat, yaitu baiat Aqabah yang kedua. 70-an laki-laki dari Madinah dan 2 orang perempuan, bahwa mereka siap untuk menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka akan membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Inilah yang disebut dengan bai'atul harb, bai'at perang, bahwa orang-orang Madinah, kaum muslimin Madinah, kalau Rasulullah hijrah ke Madinah, maka mereka akan mempertahankan Nabi di atas segala-galanya. Rasulullah adalah, nyawa Rasulullah lebih berharga dibanding nyawa mereka. Inilah isi dari bai'at Aqabah yang kedua. Jamaah rahimakumullah, inilah peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelum itu, semenjak bai'at Aqabah yang kedua itu di bulan Zulhijjah tahun ke-13 kenabian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, sehingga 2 bulan berikutnya di bulan Safar itu kaum muslimin sudah hampir semua kaum muslimin berhijrah ke Madinah, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka berhijrah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan anak dan istri mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan segala-galanya. Jamaah rahimakumullah, apa pelajaran penting dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga hijrah itu dijadikan tolak ukur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengawali tahun hijrah yang hari ini kita berada di tahun 1444 Hijrah. Pelajaran penting yang pertama adalah bahwa mahabbatullah dan mahabbatur Rasul di atas segala-galanya, bahwa kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah itu adalah bukti keimanan, dan itu harus berada di atas segala kecintaan kepada yang lainnya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Al-Quran mengatakan bahwa orang yang beriman ashaddu hubban lillah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan walladzina amanu la yuhibbuna illallah. Orang yang beriman tidak cinta hanya kepada Allah, tidak. Tapi Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah di atas segala cinta kepada yang lainnya.
Maka kita bersyukur bahwa kita diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai anak istri kita, mencintai harta kita, mencintai tanah air kita, mencintai jabatan kita. Tetapi ketika cinta kita kepada Allah dan Rasulullah itu bertabrakan, berlawanan dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Allah berlawanan dengan cinta kepada pangkat, kedudukan, harta, anak, istri, maka semua cinta itu harus dikalahkan oleh cinta kepada Allah dan Rasulullah. Suhaib Ar-Rumi, orang terkaya di Mekah, ketika akan berhijrah, maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, menghalangi mereka. Suhaib Ar-Rumi mengatakan, bagaimana kalau saya berikan semua kekayaan saya tunjukkan kepada kalian gudang-gudang kekayaan saya, dan silahkan kalian ambil, apakah kalian mengizinkan saya untuk hijrah? Mereka mengatakan silahkan. Suhaib Ar-Rumi, orang terkaya di Mekah, hijrah ke Madinah tanpa membawa satu apapun. Begitulah mereka. Kalau kita pikirkan, kita mungkin sama. Kita juga tahu bahwa kita harus mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Kita tahu, tetapi keimanan kita masih sekedar tahu. Bedanya kita dengan sahabat adalah mahabbatullah mereka, kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang membedakan kita dengan mereka. Mereka mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Karena itulah mereka bisa hijrah, meninggalkan kemapanan, meninggalkan kekayaan, meninggalkan anak dan istri, meninggalkan kampung halaman yang mereka hidup di sana puluhan tahun lamanya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu hijrah ke Madinah tanpa membawa anak dan istri, tanpa membawa kekayaan apa-apa, menjadi orang paling miskin di Madinah. Kenapa? Demi mahabbatullah, kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah mengajarkan kepada kita tentang strategi, mengajarkan kepada kita untuk berusaha, bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan Rasulnya, mudah saja. Isra Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis, lebih jauh ke langit, kemudian kembali hanya dalam satu malam, tanpa persiapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hijrah adalah perjalanan yang mengajarkan kepada kita untuk mengambil asbab, mengambil sebab-sebab agar kita berhasil di dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyewa orang kafir. Abdullah bin Uraiqid, penunjuk jalan beliau adalah orang kafir. Beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menyiapkan onta terbaiknya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa semua kekayaannya, uangnya, dinar dan dirhamnya untuk membiayai perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menuju ke arah selatan di Gua Thur. Kemudian beliau melewati jalan yang tidak biasa. Semua ini adalah usaha strategi agar selamat, agar berhasil dalam sebuah program beliau. Inilah pelajaran yang kedua. Dan pelajaran yang ketiga adalah bahwa hijrah, pindah, adalah sesuatu kewajiban yang akan ada sampai hari kiamat kelak.
bahwa hijrah, pindah, adalah kewajiban bagi seorang muslim kalau dia tinggal di daerah yang tidak bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik, dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik, maka dia wajib pindah dari tempat itu ke tempat yang lainnya agar dia bisa melaksanakan agamanya dengan baik. Kalau dia tidak pindah dan dia meninggal dalam keadaan itu, maka dia meninggal dalam keadaan zalim. Innal ladzina tawaffahul malaikatu zalimi anfusahum qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Ketika orang-orang yang tidak mau berhijrah, dia tidak bisa melaksanakan agamanya dengan baik dan dia meninggal di tempat itu, maka dia ditanya oleh malaikat, kenapa kamu tidak pindah? Mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang lemah, kami tidak sanggup. Qalu, malaikat menjawab, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas? Wa tuhajiru fiha, kamu bisa hijrah di sana. Maka tempat mereka adalah neraka jahannam. Wasa'at masira, dan itulah tempat seburuk-buruk tempat kembali. Maka kewajiban hijrah tetap berlaku sampai akhir yaumil akhir, sampai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang hakiki, orang muslim yang sebenarnya adalah orang muslim yang orang muslim lainnya selamat dari lisan dan gangguan tangannya. Orang muslim itu adalah orang yang nyaman orang lain jika berada di tempatnya, orang yang tidak mengganggu orang lain. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu, dan orang yang hijrah sebenarnya adalah orang yang pindah, itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada alasan bagi seorang muslim mereka bekerja di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bekerja di tempat-tempat minuman keras, di tempat-tempat khamar, di tempat-tempat perjudian, di tempat-tempat perzinaan. Maka kalau dia memang ingin berhijrah, maka dia harus meninggalkan itu, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan yang tidak baik kepada apa yang baik, meninggalkan dari yang haram menuju kepada yang halal. Itulah makna dari hijrah yang sebenarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم المشركين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم انصر المسلمين في إندونيسيا اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في روهينجيا اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة